Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, utamanya saya ucapkan terima kasih pada semua yang telah hadir di Zoom kali ini. Mohon maaf kalau mungkin keadaannya di sini ada suara krek, maklum lah, di sini bisnisnya memang online, jadi semuanya pakai bubble wrap terus dilakban. Jadi soalnya krek gitu. Itu kalau kata pemain online itu sebuah lagu yang paling indah gitu. Karena semakin banyak suara itu maka semakin banyak orderannya, katanya gitu ya. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau jelasin tentang beberapa hal. Nanti teman-teman silahkan dicatat, disimak, karena nanti akan ada beberapa tanda kutip ya, kayak challenge yang harus diselesaikan buat Anda semua yang saat ini hadir. Nah, karena ini nomornya ada di dua admin, saya minta teman-teman untuk mencatat nomor admin yang nanti selesai. Terus kirimnya ke dia, karena ada dua admin yang kemarin terima chat, tapi yang saya baca sebenarnya cuma satu, yang satu lagi dipegang orang. Ada 0851, catat ya, 0851 7313 2303. Saya ulang, 0851 7313 2303. Dicatat namanya Amira, maaf. Oke. Kalau sudah catat bagus, kita akan lanjut. Oke, teman-teman, mungkin saya akan jelaskan secara global tentang perusahaan di sini, sehingga teman-teman bisa kebayang dulu. Kita ini perusahaan distribusi produk. Saat ini produknya ada produk skincare. Skincare-nya yang dijual itu Reglow, dan akan bertambah seiring waktu ketika akan ada perkembangan. Kantor kita itu ada di Cibinong saat ini, tepatnya di belakang Kodim. Tapi sebentar lagi akan pindah sih ke daerah, kalau wilayah letaknya sih Bojonggede pindahnya wilayahnya. Nah, jadi kita akan pindah ke Bojonggede bulan depan kantornya. Oke, jadi teman-teman, kita ini bergeraknya di distribusi. Lalu cara pemasaran kita saat ini itu lebih dominan pakai ads. Hari ini kita masih menggunakan lebih dominan tuh Facebook dan Instagram ads. Ke depan kita akan pakai namanya Shopee Ads, Google Ads, dan paid traffic lainnya. Juga kita akan menggunakan strategi yang namanya reseller. Jadi kita akan open reseller. Seperti itu. Nah, jadi karena ini saat ini lebih dominan advertiser, maka otomatis kita perlu tim admin yang siap untuk menerima leads itu dari ads, dari iklan. Memang salah satu poin nilai yang jadi nilai tambah itu kami sih coba untuk mencarinya yang sudah pengalaman, artinya sudah ngalamin nerima lead dari ads. Walaupun mungkin di antara kalian ada yang belum pengalaman, kalau kalian yakin banget kalian tuh punya passion di situ, punya kemampuan, punya keahlian di situ, ya nggak ada masalah sih ya, karena kita juga bakal lihat itu. Faktanya dari admin kita yang sekarang ada itu sebagian besarnya belum pengalaman. Ada juga yang udah pengalaman tapi gitu. Tapi kalau jadi nilai tambah pastinya yang sudah pernah mengalami. Bahkan kalau ada yang sudah sampai 50 lead setiap hari nerima, bahkan 100 lead sehari diterima. Nah, itu jadi poin lebih bagus. Kayak gitu. Oke? Kalau yang nggak kedengaran suaranya mungkin kalian nggak pengalaman Zoom ya. Karena kalau Zoom itu biasanya di awal itu ada namanya connecting audio dulu gitu. Tapi nggak apa-apa, biarkan aja kalau yang nggak dengar suaranya, nggak masalah, nanti ada rekamannya kok. Jadi teman-teman,
untuk posisi admin itu yang kita open itu seperti itu. Sebelumnya kita pernah open juga. Kita waktu itu akhirnya manggil sekitar yang datang itu sekitar 10 orang. 10 orang yang datang. Yang kita terima akhirnya ada 4 orang. 5 orang, maaf, 5 orang. Sekarang pun polanya akan hampir sama. Jadi kita via Zoom dulu kita jelaskan. Setelah itu baru akan dipanggil ke kantor setelah dia nyelesain challenge-nya. Bentar lu, saya mute dulu sebentar. Sorry ya, teman-teman keganggu. Oke, tadi sampai poin di mana jadi kita butuh tim admin yang seperti itu. Nah, memang challenge-nya untuk admin yang demikian itu adalah mobilitasnya itu cukup tinggi. Karena kenapa? Karena di luar jam kantor pun dia masih pegang kerjaan. Kita tuh iklan nggak mungkin hanya di jam kantor, bahkan di jam luar kantor pun iklan. Ya, simpelnya iklan mah 24 jam. Iklan mah 24 jam. Biasanya di jam kantor itu pas respon, dan di luar kantor itu ya semi pas respon sih. Artinya sometimes pas respon, sometimes enggak. Ya sometimes juga istirahat total gitu. Nah, misalnya ya buat istirahat tidur dan semacamnya. Nah, jadi buat teman-teman di sini yang nggak akrab dengan handphone, ya ini kayaknya nggak tepat gitu. Dan kami juga pastinya open untuk tim admin yang nanti dominan akan bikin reportingnya itu via spreadsheet. Kalau di Microsoft itu Microsoft Excel. Cuma kita pakainya kan Google Drive, jadi spreadsheet. Jadi kerja untuk itunya koordinasinya via file online. Nah, kriteria yang utama sebenarnya simpelnya ya closing rate ya. Kalau dalam tim sales itu closing rate. Ketika dia cukup cakap dalam teknik closing, maka otomatis closing rate-nya bagus. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi nilai tambah buat teman-teman yang ingin ikut bergabung di sini. Teman-teman, ini saya agak lompat tadi ya. Harusnya saya bicaranya budaya dulu ya. Jadi budaya di sini sebenarnya lebih dominan kalau saya anggapnya sebagai tim. Jadi simpelnya ya di sini itu tim. Apa yang dimaksud dengan tim? Ya maksudnya gini, ketika Anda masuk sini, kami melihatnya itu sebagai tim yang ketika teman-teman ada kekurangan maka diskusi bareng. Ketika teman-teman mungkin ada kelebihan itu bisa sharing kepada yang lain. Dan ketika teman-teman di sini otomatis teman-teman sudah jadi bagian seperti keluarga. Keluarga di sini indikasinya seperti contoh misalnya kalau bicara libur. Kita tidak terlalu keras untuk masalah libur karena kita tahu bahwa setiap individu harus diberikan kepercayaan untuk bisa mengeksplor dirinya. Bahkan sometimes juga di sini ada yang libur untuk hal-hal tanda kutip yang mungkin bagi sebagian perusahaan di luar sana itu sepele. Misalnya mau nganterin orang tuanya atau semacamnya, sometimes seperti itu. Dan kita nggak ada mempermasalahkan itu. Ya yang penting nggak terlalu sering aja sih. Kalau terlalu sering juga namanya jadi contoh yang kurang baik juga buat yang lain gitu. Di sini juga kita perusahaannya budayanya itu ya budaya yang lebih apa ya, kalau mungkin lebih soft lah dalam interaksi gitu. Kita nggak terlalu kaku dengan SOP, kita nggak terlalu laku karena yang paling penting di kita itu adalah berapa yang Anda ingin targetkan, apakah sesuai dengan apa yang ingin perusahaan targetkan, dan itulah yang akhirnya nanti menjadi corong untuk sama-sama bisa berkembang bareng-bareng gitu. Jadi malah setiap individu akan didorong ditutup di jadi apa namanya sampai mana tadi?
Soalnya di sini di kantor ini cukup hektik ya teman-teman. Jadi di sini ada yang lagi live di Shopee, ada yang lagi balasin chat, ada yang packing, dan ini enggak di satu ruangan. Ini saya bukannya di bulan ya, walaupun backgroundnya bulan. Backgroundnya bulan, insya Allah. Oke, jadi ya jadi gitulah budaya di kita itu ya lebih ke keluargaan sih gitu sih di perusahaan ini. Nah, untuk jam kerja atau jam kantor itu kita dari Senin sampai Sabtu. Masuknya jam 8, pulangnya sekitar jam 4. Biasanya sih pulang tim di sini tuh jam 5-an kayak gitu. Buat teman-teman mungkin yang mengira bahwa kita bisa WFH, faktanya kita saat ini belum bisa WFH full. Kita semuanya work from office langsung. Mungkin untuk advertiser nih, kalau bagi teman-teman yang advertiser sini, kalau advertiser masih dimungkinkan bisa. Tapi kalau admin nggak bisa. Kalau advertiser masih mungkin bisa. Kayak gitu. Oke, saya masuk ke poin ini ya, advertiser belum. Advertiser itu di kami simpelnya gini, kami sebenarnya lagi mencari itu yang bisa Facebook Ads dan Instagram Ads. Artinya siapapun Anda di sini yang bisa bermain di Facebook Ads, Instagram Ads, maka Anda cocok dengan kriteria kami gitulah. Bahkan kami berharapnya Anda yang sudah cukup pengalaman, terutama sudah budgetnya yang cukup besar. Kalau teman-teman advertiser pasti tahu ya, ada namanya budget harian. Kami menargetkan iklan itu sehari iklannya 5 juta. Jadi angka yang cukup lumayan besar lah. Jadi sebulan itu sekitar 150 juta iklannya. Jadi siapapun Anda, ketika Anda merasa bahwa saya siap untuk itu, di poin itu, maka monggo. Walaupun Anda nanti nggak sendiri, karena di sini juga sudah ada advertiser. Jadi bisa discuss bareng kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman di poin itu, monggo. Kan kalau saya punya pengalamannya di bidang lain, saya ads tapi Google, saya ads tapi Shopee. Apakah boleh saya melamar? Ya sebenarnya sih tidak ada masalah, karena memang kalau seandainya kriterianya dibutuhkan sama kami juga akan open itu. Kenapa? Karena gini, ujung-ujungnya ketika kita akan berkembang, kita pun akan masuk seperti tadi saya bilang ke Google Ads, Shopee Ads, TikTok Ads bahkan seperti itu. Walaupun ada pengalaman tetap nggak bisa, belum bisa. Tapi kalau memang seandainya yakin kita akan trial, boleh aja sih melamar. Karena faktanya lagi ya, kita ada admin yang WFH gitu. Kita ada admin yang WFH. Ya, karena kita tahu pengalamannya luar biasa. Jadi kita perbolehkan. Jadi ini bicara tentang pertukaran nilai aja sih. Kalau kalian yakin nilai kalian kuat, ya maka ya monggo aja gitu. Silakan aja. Dan gini loh teman-teman ya, ini kan para pencakar ya, pencari kerja. Kalian harus bisa mempresentasikan diri kalian dengan baik ketika kita lagi ada open locker dan semacamnya, baik di sini atau tempat lain. Karena kadang-kadang syarat yang kita berikan itu bukan syarat yang paling penting atau syarat yang wajib ada. Kayak saya bilang pengalaman. Apakah itu wajib ada? Jawabannya sih bukan wajib deh. Tapi kalau bahasanya sunnah itu sunnah muakkad gitu. Sunnah muakkad, kalau punya poin itu bakal keren dan bakal mudah untuk kami terima gitu. Tapi kalau nggak punya, tapi punya keyakinan untuk bisa, ya monggo aja. Saya bahkan senang dengan orang-orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi untuk bisa berkembang kayak gitu. Itu aja dulu mungkin di poin awal, jangan terlalu lama juga saya jelasinnya. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya di chat aja dulu ya, di chat. Dan pertanyaannya harus relevan. Kalau nggak relevan saya nggak bacain. Oke? Monggo. Untuk yang dari luar kota apa ada mes? Nggak ada, belum ada saat ini. Ada sih kalau buat laki-laki bisa di pesantren. Kita soalnya tidak kerjasama ya, cuman ada pesantren yang memang dibolehkan untuk tinggal. Pernah pengalaman admin di klinik Adeva Skincare. Saya juga pernah berjualan skincare online, Kak. Nah, bismillah lah, ayo. Pak, challenge-nya apa? Nanti saya jelasin, bentar, sabar. Ngelamarnya itu via email atau no yang tadi Bapak kasih? Via WA. Via WA, bukan email. Semua proses chat via WA atau pakai WA, via WA. Kita belum pakai Telegram dan tidak pakai email. Kalau yang admin untuk saat ini yang dibutuhkan berapa orang, Kak? Rencana kita 3.
Rencana kita 3. Tapi bisa bertambah kalau ada potensi yang besar. Oke. Permisi Pak, kalau belum ada pengalaman gimana? Ya kalau belum ada pengalaman, jadi pengalaman dulu. Saya udah jelasin ya. Jadi please nangkep apa yang saya jelasin. Kalau belum pengalaman ya guys. Saya pernah kerja di Amura dan menjalankan Riglo. Pernah menjalankan Riglo. Closing rate-nya bagus kan nih? Kalau bagus boleh lah. Apa nih? Boleh. Mau di sini aja, Bro. Masuk gimana sih? Apa nih masuk? Enggak, bentar lagi selesai. Saya belum punya pengalaman admin ya, biasa gue. Alhamdulillah aku Cibinong, jadi dekat. Alhamdulillah. Kalau advertiser berapa orang? Kalau advertiser sebenarnya kita yang butuh sangat urgen itu 1. Tapi seperti yang saya bilang, kalau ada kemampuan yang ternyata spesifikasinya itu akan masuk ke plan kita di depannya, itu akan sangat mungkin bisa kita obrolin juga gitu. Tadi kan saya udah jelasin juga ya, kita plannya itu ke depan turun juga ke Google Ads, bahkan Shopee Ads atau bahkan TikTok Ads. Zidane namanya Zidane, jangan-jangan pemain bola. Anak di sana kayak kerja gitu. Yang dibutuhkannya. Untuk admin kan nanti, cuman advertiser yang lamar nggak terlalu banyak ya. Karena saya udah jelas di situ poinnya paham Facebook dan Instagram Ads. Jadi persaingannya nggak terlalu ketat. Cuman memang keahliannya juga cukup spesifik ya kalau Ads ya. Kalau kami tanya tentang Ads di Facebook, Instagram atau kalau keahlian dia misalnya Shopee, tapi pas kita interview nggak bisa juga ya enggak gitu. Tapi kalau memang bisa dan kita lihat ada potensi buat berkembang, bisa kayak gitu. Kalau itu bukan diajarin cara bikin ya, jadi sebetulnya sudah disediakan, tinggal diisi aja di portingnya gitu. Kalau spreadsheet, tanya spreadsheet. Kabar kemungkinan diterima seorang fresh graduate? Ada lah. Di sini yang fresh graduate siapa aja? Tadi fresh graduate. Pani fresh graduate. Nisa fresh graduate. Lu fresh graduate? Fresh graduate. Siapa yang fresh graduate? Datu nggak? Datu udah fresh graduate. Berarti hampir 60% nih kita fresh graduate. Yang penting punya kepercayaan diri tinggi. Saya di sini soalnya banyak orang di depan saya juga, di samping sini juga banyak orang. Jadi gini emang rekamannya. 1 tahun 5 bulan di umur apa? Saya pernah kerja di pusaka. Kenapa jadi pada cerita pengalaman ya? Ini bertanya lah. Ada penahanan ijazah gak? Kagak. Buat apa? Emang ada ya? Penahanan ijazah? Oh, saya emang nggak ada gitu. Emang ijazahnya bisa dijual ya? Kalau bisa dijual ntar ditahan. Enggak, kita nggak ada. Bahkan kalian nggak punya ijazah juga ngelamar nggak apa-apa. Karena bagi saya yang penting orangnya punya kapabilitas gitu. Ya. Untuk admin berapa jam kerja Pak? Ya, tadi sudah jelasin. Simak. Yang fresh graduate boleh. Aduh. Basicnya sesering itu. Untuk ads-nya ditarget tidak Pak perharinya. Tadi saya udah jelasin. Masya Allah, Robi Tolib. Saya ngisi materi gini aja ya. Soalnya ini nih agak panas di pala. Baru bangun tidur. Udah admin kebangan. Apakah bisa kalau saya promosikan kosmetik, kalau ini promosikan lewat TikTok? Karena saya dengar iya. Kalau bisa di TikTok Bapak. Tapi TikTok Ads, bukan TikTok organik. Kalau TikTok organik kalian tuh harus buktiin kalian udah punya akun yang besar. Soalnya kita nggak bisa sabar. Bukan nggak bisa sabar sih, maksudnya kita pengennya ada percepatan yang eksponensial gitu ya. Jadi kalau kalian tuh, Kak saya Pak jago TikTok organik ya, saya lihat aja akunnya. Kalau akunnya memang sampai 1 juta subscriber atau 5.000 subscriber, ya mungkin kita terima. Aku pernah jadi admin, yes. Saya sekarang Mas. Ada season target nggak Pak? Nggak ada, tapi di tempat lain. Di tempat sini ada target. Ada, cuman targetnya itu biasanya diskusi bareng-bareng. Artinya gini, kita lihat dulu kemampuan personalnya, habis itu kita coba kasih space dia, apakah dia oke dengan ini, baru kita garap bareng-bareng. Target ini pun sebenarnya lebih dominan bukan KPI untuk memberhentikan orang ya, tapi KPI untuk melihat pertumbuhan setiap individu yang di dalamnya gitu. Jadi apakah di sini ada target? Ada. Kalau kalian nyari yang ada target, bukan di sini.
Cuman target di sini lebih dominan seperti kayak mengajak setiap individu untuk berkembang di posisinya masing-masing kayak gitu. Sabar Pak, saya sabar, cuman memang begini bawaannya. Pada ketawa di sini. Untuk admin penjualan pakai HP kantor atau disiapkan? Disiapkan iPhone 13 Pro Max kata tim di sini, iPhone 13 Pro Max. Enggak, ada pokoknya handphonenya. Ada handphonenya. Rumah saya daerah Bojong Pak. Oh Bojong. Bojong lagi terkenal ya, SCBD. Sudirman, Cibinong, Citayam, Sudirman, Citayam, Bojong, Depok. Saya asli Bojong Gede. Walaupun muka saya mungkin agak Australia gitu. Kayak ini maksudnya kayak aku dulu. Per timnya ada 2 orang, Pak. Enggak. Tim sales itu kita ada sekarang 5. Advertiser 1, makanya kita pengen tambahan. Kalau yang urgen 1, tapi kalau memang seandainya ada yang lebih potensial ya kita mungkin lebih. Ya gitu. Nanya bukan cerita pengalaman. Iya benar tuh Mas Jidan. Nanya aja, jangan cerita pengalaman. Itu nanti dia buktikan via chat aja lah ya. Bismillah. Pak, TikTok saya sudah bisa live. Emang kamu sudah bisa live? Ram. Oh, yes. Bungi kalau bisa live di TikTok tuh minimal berapa followers? Kalau untuk live itu di TikTok nggak ada follower juga bisa live untuk sekarang ya. Kalau misalkan untuk lu jangan panjangkan dong, sebut aja langsung. Kalau stop dah. Bisa telat. Kalau misalkan 1000 follower itu bisa pakai OBS maksudnya gitu. Mana-mana lu. Ya memang ya namanya tim di sini ya unik-unik. Orang saya nanya dikit jadi panjang. Bojong Gede dari mana? Kenapa jadi nanya saya? Saya aslinya kamu masjid. Kalau kalian kenal Patua Panji almarhum, nah itu saya termasuk turunannya. Tuh ada yang jawab juga 1000 follower. Pak, untuk benefitnya gimana? Karena tadi ya nanti saya jelasin. Oke, jelas. Pakai SEO. Nih. Apakah nanti advertising pakai SEO dan SEM? Kalau kalian punya kapabilitas di poin itu, monggo aja. Karena tadi saya bilang klien kita kedepannya juga bakal turun di Google. Ke depan tuh maksudnya bulan depan ya. Bisa jadi bulan depan, bisa jadi bulan depannya lagi, tergantung SDM yang kita milikin. Kalau kita belum punya SDM-nya, kita belum turun. Tapi kalau kita ngelihat ada potensi yang besar dari Anda, kenapa kita nggak turun secepatnya gitu lah. Saya lagi rekaman nih, pas-pus deh. Lagi rekaman. Maksudnya pindah daerah mana, Pak? Oh, Geraha kemungkinan. Geraha Kartika. Yuk Mas, challenge-nya apa? Oke. Sip, udah ya. Udah 25 menit. Jadi teman-teman, challenge-nya simple. Pertama, kalian yang punya pengalaman ataupun yang tidak punya pengalaman, kalau yang punya pengalaman boleh ceritakan story Anda di poin admin atau advertiser yang kalian alami mungkin beberapa bulan sebelumnya ataupun bahkan beberapa tahun sebelumnya. Kalian masukkan pengalaman kalian dalam bentuk story, boleh beberapa paragraf. Kalian juga jelaskan tentang poin-poin penting yang mungkin perlu diceritakan. Dan bahkan mungkin kalau kalian ada kayak something ideas untuk kalian kerjakan di keahlian tersebut, boleh juga ditaruh di situ. Jadi bikin rangkuman, kayak rangkuman gitu. Jadi rangkuman story kalian dari pengalaman kalian. Loh Kang, yang belum punya pengalaman gimana? Oke, kalau belum punya pengalaman, harusnya kan punya teori. Ya kan? Harusnya punya teori. Apa teori yang pernah kalian pelajarin dan bagaimana kalian mau mengeksekusinya? Dan apa loyalitas yang kalian mau berikan untuk teori yang Anda, bukan loyalitas maksudnya ya, maksudnya hal apa yang menjadi daya pacu kalian terhadap teori yang kalian dapatkan dan nanti mau aplikasikan di sini gitu. Jadi bikin kayak semacam rangkuman summary gitu ya. Di bentuknya di PDF atau di Word. Di PDF atau di Word. Kayak gitu. Kang boleh via chat nggak? Sebenarnya sih boleh. Cuman lebih baik itu pakai Microsoft Word atau Microsoft bukan Microsoft PDF atau di PDF kan.
Paling telat kapan? Kita nggak ada waktu paling telatnya. Kapanpun kalian sudah bisa, kirim aja langsung. Karena kenapa? Karena siapa cepat dia dapat, sesimpel itu. Karena kemungkinan kita akan manggil tim yang kita pilih itu mungkin sekarang ada Rabu, Kamis, mungkin Jumat atau Sabtu. Sabtu enggak. Kemungkinan Jumat kita panggil langsung. Kayak gitu. Jadi challenge-nya itu aja. Semakin detail yang kalian buat semakin baik. Itu sebagai bentuk seperti kayak kalian tuh mempresentasikan tentang apa yang menjadi keahlian kalian, bahkan apa yang menjadi pengalaman kalian sebelumnya. Kayak gitu. Kami sangat senang dan terbuka buat orang-orang yang punya punya keinginan untuk berkembang dan menaruh idenya di meja kerja dia, sehingga teman-teman yang lain bisa terobsesi juga buat itu gitu. Kalau chat tapi bagus juga nggak ada masalah. Itu kan saya contohnya yang sebenarnya yang paling bagus itu Word sama PDF. Tapi kalau memang ada urgensi yang lain dan harus via chat, selama memang story-nya bagus nggak ada masalah. Oke, kayak gitu. Ada pertanyaan untuk challenge saya tersebut? Oh, kayak sekarang jelas ya, kita ngomong benefit. Benefitnya apa? Kalau untuk benefitnya teman-teman, kalau untuk advertiser, khusus buat advertiser, saya harus ngomong langsung ke orangnya karena advertiser itu tergantung dari pengalaman dia sebelumnya. Jadi yang jelas kita ada fee langsung, ada bonus juga gitu. Yang jelas ada fee langsung, ada bonus juga. Itu untuk advertiser. Itu untuk advertiser. Kalau untuk admin, kalau untuk benefitnya juga sama. Kita ada langsung, ada gaji langsung, ada juga bonusnya. Nah, hanya saja untuk poin bonus itu belum bisa keluar sampai selesai masa apa sih namanya ya? Masa probation, kayak gitu. Jadi belum bisa, bukan belum bisa keluar, masa belum bisa dihitung sebelum masa probationnya habis. Masa probation itu tergantung pribadi masing-masing dalam membuktikan dirinya memang benar-benar tanda kutip layak jadi bagian dari tim atau belum, kayak gitu. Oke. Kalau untuk admin kita memang konsentrasinya nanti lebih banyaknya di bonus. Jadi untuk admin itu angkanya saya langsung sebutkan di sini, yaitu 1,5 gitu. 1,5 juta setiap bulan, belum termasuk bonus. Nah, untuk masa probationnya itu belum ada. Dan masa probation itu tergantung dari setiap individu. Kalau saya sih simpelnya maksimal sih sebulan. Kalau sebulan memang enggak bagi kami juga nggak cocok gitu, dan bagi dia juga nggak cocok, otomatis kita nggak akan teruskan gitu. Cara hitungan paling simpel kalau untuk admin sih ya closing rate. Kalau closing rate-nya nanti baik, maka otomatis juga akan mudah untuk selesai masa probationnya gitu. Ada kebetulan kita tim baru ya, untuk perusahaan baru. Otomatis kalau ngomong jenjang karir ada. Pertama, jenjang karir untuk pribadi masing-masing. Jadi gini teman-teman, namanya bisnis yang kecil itu kalian tuh bisa ngelihat dari banyak sisi. Artinya ketika kalian kerja di tempat kami, otomatis kalian bisa ngelihat banyak titiknya. Bagian pengiriman, bagian admin, bagian advertiser, kalian bisa punya akses ke banyak hal. Sehingga kapasitas kalian tuh bisa bertambah kalau kalian mau, sehingga jenjang karir personal kalian tuh bisa lebih mudah kalau kalian tuh nanti bisa kerja di tempat lain atau semacamnya. Itu yang pertama, jenjang karir pertama. Jenjang karir kedua, namanya kita perusahaan baru, pasti kita pengennya berkembang. Ketika kita berkembang, otomatis kita akan melihat SDM yang awal dulu. Apakah ada yang potensial untuk dijadikan leader atau tidak? Pastinya kita ngelihat dari SDM internal, karena pertama kita udah punya rasa saling percaya dulu. Kalau untuk SDM internal kayak gitu. Jadi sangat ada. Kalau sekarang kan kebetulan juga untuk admin sales belum ada leader. Ya, kami juga berharap dalam waktu dekat ada leadernya gitu. Atau advertiser juga belum ada leader karena masih sendiri. Leader kalau jadi leader itu siapa? Kami juga berharapnya kayak gitu. Dan untuk bagian lain pun nanti kayak gitu juga. Ya, filenya kirim ke Amira. Jadi caranya pengalaman yang belum pernah kerjain apa? Ya bentuk, benar. Boleh, tapi kalau kalian udah tahu kemarin belum dikirim, belum oke, mendingan dibuat ulang. Karena di sini banyak juga kan yang mau deposit tersebut.
Dari kemarin aja kalau nggak salah waktu live itu sekitar 80 apa ya. Yang ngirim challenge-nya itu sekitar 30, yang dipanggilnya 10 orang. Kayak gitu. Iya, kita mungkin mindset-nya gini teman-teman. Gaji itu nggak boleh dipotong ya. Gaji itu nggak dipotong. Jadi kita nggak ada potongan-potongan kalau sakit, izin nggak ada. Nggak ada. Soalnya kita ya simpelnya kalau itu dari risiko kami juga lah sebagai perusahaan gitu. Bahkan di sini ada yang libur sampai sepekan gitu. Sakit gigi. Ada di sini ya. Di sini ada yang libur sampai 1 pekan karena sakit gigi. Apakah dipotong? Enggak. orangnya ketawa. Oh, kedengeran. Iya. Soalnya ada yang nanya katanya kalau dia libur dipotong nggak gaji? Enggak. Ada lagi pertanyaan? Kalau udah saya kirim ulang nih nomor nomor Mbak Amiranya. Yang penting aktif chat. Enggak juga lah, kalau kalian sakit nggak mungkin kami kasih chat lah. Enggak. Jadi kalau kalian izin karena sakit, atau kalian memang lagi moodnya nggak terlalu oke nih karena lagi ada masalah atau apa, enggak lah, kita nggak bakal kasih chat. Kita, ya kan tadi saya bilang ya, kita ini anggapnya tim itu keluarga gitu. Jadi ini Hans saja ya, di sini kalau admin moodnya kurang tuh kita saranin dia untuk minta matiin iklan dulu. Saran kita. Karena nggak baik juga buat dia, nggak baik juga buat perusahaan. Ya, tapi bukan berarti itu dimanfaatkan ya, kita pun bisa menilai itu ya. Kalau itu dimanfaatkan otomatis kita juga nantinya nggak betah juga ya Pan ya. Kalau dimanfaatin masa tuh ada admin di depan saya. Kan nama akun penjualan Instagram Riglo-nya apa? Aduh, skincare.riglo12. Gimana? Saya sampai lupa. Mendingan ini aja, akun saya aja ya ZSR biar nambah follower. Nanti di situ nanti saya taruh akunnya. Ya ZSR, YAZIDSR. Kalian biar bisa ngeliat di sini. Jadi di sini rame, emang rame. Agak kelihatan lagi ya. Oke, untuk penjualan di Glow-nya sudah ada via Shopee kah? Sudah ada. Banyak lagi salesnya. Banyak salesnya di Shopee. Baru kantor kita baru 1 ya. Doakan ya. Tapi kita kemungkinan nggak nambah kantor lah. Dari 5 tahun ke depan juga enggak. Kita nambah seller ya mungkin ya nantinya ya. Tapi kalau nambah kantor buat apa juga? Mendingan kantor yang besarin. Benar, Riglo itu punya Dokter Cindy. Apa Ramu? Semoga bisa bersama. Oke, teman-teman sudah cukup jelas ya. Saya ulang ya nomor Amira 0851 7313 2303. Saya ulang ya. 0851 7313 2303. Sebagian besar sih mungkin udah tahu ya, tapi ada juga memang yang belum. Enggak ada syarat tertentu ya. Tadi saya udah jelasin syarat-syaratnya ya. Kalau Kang, saya udah jadi mama, boleh ke daftar? Boleh. Di sini juga ada yang udah nikah gitu. Bahkan ada yang mau beranak. Beranak hamil ada. Nggak ada masalah. Mau laki-laki, mau cewek, nggak ada masalah. Kita nggak mempermasalahkan hal itu. Beranak banget. Ya, biar selalu aja ya. Nih, kalau kalian buka di Maps, kalian buka Natural Life Indonesia. Natural Life Indonesia, itu. Tepatnya sih di Cibinong belakang Kodim. Nanti kalau yang diterima dikirimin sih Maps-nya. Ya, kekeluargaan. Bahkan saking kekeluargaannya saling ngeledek mulu sini mah. Ngina iya. Kayak gitu. Iyalah, namanya masing-masing. Oke,
Teman-teman ini takutnya kelamaan, ya kayaknya itu aja dulu Zoom-nya. Saya juga masih ada agenda lagi. Buat teman-teman, dari saya terima kasih banyak untuk yang sudah hadir di Zoom. Semoga kita bisa bekerja sama, baik bekerja sama dalam kebaikan ataupun kerjasama di perusahaan ini. Buat teman-teman yang nanti sudah membuat rangkuman, semoga bisa mempresentasikannya dengan baik. Harapan saya, teman-teman jangan malu-malu untuk membuat atau mempresentasikan kelebihannya masing-masing, tapi juga jangan terlalu tertutup untuk masalah kekurangannya. Karena kami juga pasti akan melihat itu, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Karena tim yang baik adalah tim yang tahu tentang kelebihannya masing-masing, tapi juga saling untuk bisa menasehati di bagian kekurangannya. Kayak gitu. Oke, rangkuman apa Kak? Ya Allah. Yaudah ya, sadaqallahul azim ya, kayak kelamaan kalau kayak gini. Challenge-nya belum diutarakan, itu tadi saya utarakan, bikin rangkuman itu doang. Bikin rangkuman story kalian, pengalaman kalian, atau kalau yang belum punya pengalaman, teori-teori yang kalian miliki tentang, kalau bagian admin, kalau bagian advertiser, kayak gitu. Dan ini ada rekamannya, kalian boleh minta ke Mbak Amira, kalau kalian tuh mau simak ulang tentang ulasan yang saya berikan. Oke? Teman-teman cukup jelas? Ya udah, kalau udah jelas, coba di chat terakhir sebelum kita tutup. Jangan lupa ngopi. Oh iya. Ngopi. Di lu ngopi di. Oh, Ini ada yang bilang ngopi di. Iya ya. Oke, Pak. Benar. Iya boleh. Oke cukup teman-teman. Thank you semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya open nih mic-nya ya biar bisa